Jujur cerita minggu ini, Tuhan Yesus menyembuhkan lumpuhku. Setiap hari di Yerusalem, ratusan orang pergi ke Bait Suci untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Dan setiap hari, orang-orang yang berdoa itu melewati gerbang Bait Suci, tempat si lumpuh duduk dan mengemis. Orang ini dipanggil si lumpuh karena ia memang tidak bisa berdiri dan berjalan, apalagi berlari. Pagi-pagi, sanak keluarganya atau teman-temannya selalu menggendongnya untuk duduk di pintu gerbang Bait Suci. Ia hidup dari uang hasil mengemis di pintu gerbang Bait Suci itu. Adik-adik, apa yang dipegang orang itu? Wah, ternyata sebuah mangkok. Mangkok itulah tempat ia menaruh uangnya. Ia tidak pernah minta yang lain, ia hanya minta uang. Wah, ada yang sedang lewat di depannya. Ternyata dua orang murid Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes, sedang pergi ke Bait Suci juga. Si lumpuh memandang Petrus dan Yohanes dengan penuh harap. Ia berharap mereka memberikan uang yang banyak. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak punya uang. Mereka bukan orang kaya. Lalu, apa yang akan diberikan oleh Petrus dan Yohanes kepada orang lumpuh itu? Adik-adik, tunggu kelanjutannya besok. Oke? Petrus dan Yohanes berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu." Kemudian Petrus memegang tangan orang itu dan berkata, "Di dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah." Dan orang itu melakukannya. Ia berdiri dan berjalan dengan kedua kakinya. Ia tidak lumpuh lagi, ia bisa berjalan. Ia meloncat-loncat dengan gembira dan senang. Wah, si lumpuh masuk ke Bait Suci bersama Petrus dan Yohanes. Ia melompat-lompat sambil memuji Tuhan. Orang-orang yang berada di dalam Bait Suci terkejut dengan apa yang terjadi. Loh, bukankah itu si lumpuh? Dia kan sudah lama mengemis di depan Bait Suci. Semua orang merasa aneh. Bagaimana orang yang tadinya lumpuh ini dapat berlompat-lompat dengan gembira? Wah, Petrus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut melihat orang ini dapat berjalan? Kami tidak mungkin dapat membuat orang ini berjalan dengan kekuatan kami sendiri atau dengan kebaikan kami sendiri. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka orang ini disembuhkan." Wah, adik-adik, banyak sekali orang menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Adik-adik, menurutmu si lumpuh akan menggunakan kakinya untuk apa ya? Apakah ia akan menggunakan kakinya untuk menendang orang? Apakah ia menggunakan kakinya untuk marah-marah? Atau apakah ia akan menggunakan kakinya untuk mencuri? Si lumpuh itu sangat mensyukuri bahwa ia sekarang tidak lumpuh lagi. Karena itu, setiap kali berjalan dan menggunakan kakinya, ia selalu ingat Tuhan Yesus. Ia selalu berterima kasih dan memuji Tuhan. Karena itu, ia tidak menggunakan kakinya untuk melakukan hal-hal yang jahat. Ia hanya menggunakan kakinya untuk hidup dan melayani Tuhan. Yang ku punya ku berikan demi mau
Hafal ayat minggu ini. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kita ulangi ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kita ulangi bersama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ayat hafalan minggu ini. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kita ulangi ya. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Yuk kita sama-sama ulangi. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua.